Hai guys, balik lagi di channel hobi kita. Di video kali ini kita kedatangan tamu banyak ya. Ada Dendi, terus ada Jago. Jago udah pernah main di sini ya. Mohon maaf sebelumnya kalau dulu aku salah nulisnya. Nama Jago ternyata pakai ZH, bukan pakai JAGO. Ini ada Rido sama yang baru Ovan, ini aku baru kenal. Jadi yang baru kenal tuh Ovan sama Dendi. Nah kalau kita lihat permainan mereka ini ya, mainnya udah bagus-bagus sih ya. Dan kalau kita lihat teman-teman yang mainnya bagus tuh waktu mereka bermain mainnya itu udah kayak ini ya, main speed. Jadi udah nggak kayak taruh-taruh bola nyantai gitu. Tapi main speed juga harusnya sih ya, harusnya kalau udah kayak berkualitas gitu pukulannya itu harusnya nggak gampang mati. Nah dibandingin sama kalau om-om yang main ya, kadang kita lihat om-om main tuh kayaknya memang nggak gampang mati, tapi ternyata kalau kita amati mainnya itu slow. Jadi nggak gampang mati karena apa? Karena mainnya itu ngasih bola-bola ke lawan tuh bola-bola aman aja, tinggal nunggu ada lawan yang berbuat kesalahan terus mati gitu. Misalkan ini ya, kalau aku amati itu mereka itu banyak main lob 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 gitu. Nanti akan ada pihak yang bosen ya, oh kok ngelap-ngelap terus, ya gampang gak mati-mati ini, atau capek sendiri karena udah berusia lanjut akhirnya di drop shot. Nah, waktu drop shot itu terus mati, atau habis drop shot bagus tapi sama lawan berhasil dikembalikan net, gak bisa ngejar ke depan, mati juga. Nah kalau kita lihat anak-anak muda gini main itu jarang banget ya mainnya yang kayak gitu. Jadi aku lihat di sini juga mainnya cenderung ke tengah sih. Jadi pukulan-pukulannya itu banyak ke mengarah ke lapangan single. Harusnya bisa lebih banyak dieksplor lagi sih. Nah di video kali ini aku dapat ide dari konten seseorang ya yang di Instagram tuh, dia suatu kali tanya di kayak Instagram story gitu, eh sambat sih sebenarnya, bukan tanya. Jadi ada partnernya dia, aku lihat yang punya konten ini mainnya udah bagus sih, jadi kayak udah atlet gitu. Dia punya partnernya itu waktu diingetin kok mainnya kayak ini ya, waktu dia nyemes-nyemes terus partnernya itu malah ngelop kayak dibuang bola gitu, nggak ikutan nyemes. Terus dia kayak sedikit jengkel, tapi nggak langsung diutarakan ke temennya, malah ditanyain ke story. Jadi gimana teman-teman masukannya, misalkan ada temen yang partner kita itu yang sewaktu kita itu mainnya mau serius, tapi partner kita itu mainnya having fun. Jadi apa cuman kayak naruh-naruh bola terus ya pokoknya nggak sregep, nggak rajin ambil bola gitulah. Jadi kayak mengandalkan kepresisian, oh tak pukul yang pelan aja pokoknya tipis di net gitu. Kadang nyangkut atau seringnya nyangkut gitu. Nah, itu kan bikin jengkel partner juga kan. Lalu si partner nih berkomunikasi atau bilang ke yang punya konten nih, ada apa? Buat apa kita serius-serius, ini kan cuma permainan yang having fun gitu. Nah kalau menurut aku pribadi ya, ya kita memang kalau datang di grup gini nggak ada sesuatu yang dipertaruhkan. Kadang-kadang ada teman-teman yang ini ya, waktu tanding itu biar lebih semangat tuh taruhannya Pokari. Nah ini mungkin masih lumayan sehat lah ya, Pokari itu mungkin nggak mahal 10 ribuan gitu. Tapi kan ya apa ya, kayak ada sesuatu yang perlu kita raih supaya kita itu mainnya lebih niat, dan ini sih jadi lebih semangat gitu. Tapi umumnya teman-teman tuh mainnya ya main-main biasa, kalah ya wis, menang ya wis gitu.
Jadi apalagi kalau di grup kita sebenarnya kan mainnya itu nggak langsung full main. Kalau rally point kan 21 itu kita langsung meskipun pindah lapangan langsung dihitung terus lanjut gitu sampai 42 game ya. Tapi kalau di kita biasanya mainnya itu 21 game terus balik kosong-kosong. Kalau yang pertama menang, yang kedua kalah ya udah gak ada rubber set. Jarang banget ada rubber set kecuali kalau lapangannya sepi gitu. Aku sih cenderung seneng sama yang ini yang draw, menang satu kalah satu. Soalnya lebih ini sih buat teman-teman, lebih nggak ada bertengkarnya untuk apa menjaga situasi dalam grup itu biar nggak panas gitu. Jadi kalau draw ya udahlah ke draw gitu. Tapi ada beberapa temen yang mungkin lebih merasa tertantang kalau skornya itu lanjut. Ya aku bebas sih, kalau partnerku minta lanjut ya udah gak apa-apa gitu. Nah ini yang ingin aku bahas antara main having fun sama main serius. Walaupun kadang aku mikirnya itu main ya main aja gitu. Aku tetap serius malah main tapi juga having fun. Itu gimana konsepnya? Kalau kita itu mainnya nggak serius ya, kadang-kadang ada kayak gini. Lawan itu serius, terus partner kita itu mainnya itu dikit-dikit kasih trick shot, terus kayak ngeremehin lawan gitu. Padahal lawannya itu mainnya bagus dan mereka niat gitu. Apalagi kalau lawannya baru kenal, gak tahu sama kita, terus dikiranya kita itu sangar, terus kepingin menang gitu. Nah waktu itu misalkan partnerku mainnya kayak cuma ditaruh-taruh aja, terus trick shot yang nggak selalu berhasil, 9 gagal dari 10 kali pukulan. Nah itu apa ya, kadang-kadang aku udah mikirnya ya udah deh ini having fun aja deh kalau gitu. Percuma aku seriusin nanti tambah jengkel sendiri kan kalau gitu. Tapi rata-rata di game yang aku mainin itu aku tetap kayak serius. Jadi mainnya itu nggak mukul asal-asalan, tetap diniatin. Kalau mau di smash ya di smash. Kalau perlu kita placing ya placing, atau ngelob yang bagus, yang berkualitas. Jadi setiap pukulannya itu harus berkualitas gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus kalau having funnya di sisi mananya, jadi kalau kadang-kadang kita kayak berbuat kesalahan ya, salah taruh bola, terus lawannya sebenarnya pinter juga sih, terus naruh bola di tempat yang kita nggak duga, akhirnya kita tersenyum-senyum gitu. Atau mungkin kita dan partner tuh udah kayak kalah hawa, atau mungkin kayak ngelihat ada teman baru terus mainnya kok bagus, kita masuk lapangan ya terpaksa ya, karena kita sebagai tuan rumah gitu ikut main, terus kayak ya bukan tertekan sih, tapi kayak minder, wah lawannya kok bagus banget. Jadi kita mainnya itu bingung mau diapain, kita mau serang udah pakai segala cara udah gak bisa, lawannya itu bagus banget, nah, dikit-dikit mati. Nah terus partnerku juga ikutan kayak lebih banyak mainin bola gitu. Pokoknya balik syukur balik, tapi ini ya, jadi cuman having fun aja tapi nggak serius. Padahal kalau kita mau serius itu sebenarnya aku kepingin sih, walaupun kita ngelihat lawannya bagus tuh kalah pasti, cuman kepingin tahu aja kita itu bisa dapat skor berapa lawan mereka gitu. Apalagi kalau kita itu mainnya rally point. Rally point ini sebenarnya lebih susah ditebak walaupun lawan kita itu bagus mainnya. Kok bisa gitu? Karena lawan sebagus-bagusnya lawan tuh pasti bisa berbuat kesalahan lah.
Nah di waktu mereka berbuat kesalahan kita langsung dapat poin, enak kan. Jadi aku jarang menemui bisa beda jauh gitu ya. Kalau pindah bola 15-0 itu masih bisa, tapi kalau rally point tuh jarang banget bisa 21-0 itu jarang banget. Biasanya itu malah mepet-mepet 21-15 gitu. Lumayan lah. Setahu mana kita itu bisa bertahan atau bisa serius lah untuk bermain gitu. Walaupun kita tahu kita itu kalah skill, tapi cobalah main dengan serius. Kadang lawan itu juga sakno atau kasihan ya, karena melihat kita itu nggak seberapa bisa main, terus mereka naruh bolanya itu yang gampang-gampang. Ada bola tangguh nggak di smash, tapi cuma di net aja gitu. Ya itu gak apa-apa sih, jadi ada unsur having fun-nya. Tapi kalau kita lihat misalkan kayak gini ya, ini kan di sini yang main bagus-bagus juga. Itu having funnya mereka itu berkualitas banget, jadi tetap ada seriusnya gitu. Kalau di mata orang lain mungkin itu serius, di mata yang pemula gitu. Padahal mereka itu mainnya having fun. Nah, kenapa kita itu nggak mainnya kayak gini gitu? Jadi meskipun kita itu mau having fun, tapi mainnya itu ya diniatin, paling nggak asal naruh bola, terus udah tahu trik shotnya itu nggak berhasil, sering mati kok dilakukan terus. Nah itu kan apa ya, jarak atau nambeng gitu. Itu menurutku orang yang nggak serius. Kalau orang berbuat kayak gitu menurutku nggak serius, tapi kepingin cuman having fun aja. Dan mungkin ada ego tertentu ya, kalau bisa ngecoh lawan dengan trick shotnya ternyata bisa menghasilkan poin, itu kayak seneng banget. Tapi kalau buat partnernya, aku merasa ini ya, kalau temen-temenku sering cuma naruh bola, terus nyantol, waktu perlu nyemes dia nyemes nyangkut, itu bikin greget banget ya. Kemarin aku ini ya sama temanku itu udah unggul banyak sih, dan aku lihat sebenarnya aku dan temanku ini skillnya itu melebihi lawan kita, karena salah satu lawan kita itu juga nggak bisa lari gitu. Tapi ternyata karena sering naruh bola terus nggak seberapa serius, akhirnya kita kalah loh. Selisih cuman 2 poin tapi kalah. Walaupun kita tadinya waktu di awal-awal sampai pertengahan itu beda jauh, unggul jauh dari lawan. Nah, yang terakhir aku ingin bahas mengenai ini ya, kapan kita melakukan having fun. Nah, ini kemarin aku juga nemuin ada anak yang masih SMA, terus ada papanya juga. Ya, papanya ini temanku. Terus kita main bareng, sama ada satu coach ya, aku sama satu coach gitu. Jadi ada 4 orang. Nah, tadinya aku mau disuruh gendong anaknya temen, tapi kata papanya bilang kalau ini anakku, aku sama aku aja, biar aku sama coachnya dia gitu. Nah, kita udah kebayang ya, jadi anak yang baru belajar sama papanya yang ini nggak seberapa bisa gerak cepat, terus lawannya coach. Satu coach, aku bukan coach, tapi kita bisa lihat kalau secara skill jomplang banget. Nah ini waktunya kita itu main having fun. Kadang-kadang memang papanya itu ya, jadi temenku itu ngecek gitu, kadang kayak opo kok mati, ayolah niat gitu lah. Memang aku mau niat, tapi waktu kemarin tuh memang lapangan licin gitu, dan aku menyangka kayak mau di-smash, tapi ternyata di drop shot aku nggak bisa maju gitu. Nah kita memang nyantai aja, karena kalau mau diseriusin ya udah kalah dari tadi lawannya, tapi kita kan maunya setengah ngajarin juga. Jadi yang pemula itu
biar lebih akrab dengan namanya permainan. Jadi nggak cuma training pukulan-pukulan aja, tapi juga training bermain gitu. Nah, waktu aku ngasih bola-bola yang ngelob juga nggak sampai belakang banget, jadi sampai ke kamar gitu aja. Tapi yang agak belakang ya nggak nanggung banget gitu. Jadi supaya ini yang lawan kita itu bisa kayak ngambil, kan gerakannya masih kurang ya kalau pemula gitu. Terus kasih bola-bola yang nanggung juga nggak apa-apa. Terus waktu bola mereka nanggung kita nggak langsung smash, apalagi ngincer ke yang pemula gitu. Jadi kita mainnya agak lama sih, tapi having fun, ini bagus sih. Serius juga untuk waktu kita udah mau ke salib poinnya, terus ya harus di smash gitu. Supaya apa? Supaya yang masih pemula juga tahu kalau bolamu itu sebetulnya nanggung, kalau di smash tuh kayak gini loh. Jadi bisa mati langsung, supaya mereka nggak berbuat kesalahan lagi gitu. Oke, jadi gitu aja video kali ini dan pendapatku mengenai Epic Fun versus main serius. Nah, menurut kalian gimana? Kalau kita main tuh sebaiknya happy fun atau serius? Dan kalau partnermu, kamu udah serius terus partnermu ternyata kepingin having fun, itu solusinya gimana? Apa kalian punya tips-tips? Silakan dibagikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.